Halo semua, perkenalkan nama saya Rana Sidungan Simatupang. Saya berasal dari kelas 4C dengan NIM 44432200034. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk membahas tentang model Canva bisnis tentang produk otak-otakan Bandeng. Pada model Canva bisnis ini, saya memaparkan akan ada 9 poin yang terdiri dari key partner, key activity, key resource, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, revenue stream. Jadi total ada 9 poin. Langsung aja kita mulai dari poin pertama, yaitu ada key partner. Saya menempatkan dua poin, yaitu ada pertama mitra bahan baku dan mitra pemasaran. Alasan saya memasukkan mitra bahan baku jelas karena produk saya itu berbasis produk olahan makanan. Jadi sebelum produk otak-otak ikan ini jadi dalam bentuk produk, itu memerlukan bahan baku yang sangat banyak. Jadi alasan saya memasukkan mitra bahan baku pada poin key partner jelas. Saya sebagai pedagang otak-otak ikan bandeng ingin mendapatkan bahan baku yang bagus dengan harga yang terjangkau. Itulah alasan kenapa saya memasukkan mitra bahan baku pada key partner. Yang kedua, mitra pemasaran. Kayaknya pada bagian ini kayak tidak usah harus dipertanyakan karena ada kata-kata yang pernah saya dengar di internet ini, yang berseluncuran di internet. Produk yang baik berasal dari pemasaran yang baik. Itu alasan kenapa saya memasukkan mitra pemasaran. Kita lanjut aja ke bagian kedua, yaitu key activities. Di sini saya menempatkan 4 poin. Yang pertama itu adalah poin perencanaan. Kenapa saya masukkan poin perencanaan pada nomor 1? Jelas. Di dalam semua kegiatan, kita itu awali dengan perencanaan. Termasuk pembuatan model Canva bisnis ini adalah termasuk di dalam poin perencanaan. Karena di poin ini itu sangat penting, di mana kita merencanakan. Misal kita akan merencanakan produk otak-otak ikan bandeng dengan rasa A, B, C dengan sesuai dengan lidah masyarakat sekitar yang sesuai. Lalu kita perencanaan soal biaya dan lain-lain. Misal kita juga perencanaan buat produksinya bakal memerlukan alat dan bahannya gimana, dan memerlukan alat bahan dengan harga yang mahal atau tidak. Jadi menurut saya di bagian poin perencanaan ini itu sangat penting biar dalam kegiatan pembuatan pemasaran dan evaluasi kegiatan pembuatan dan pemasarannya itu tidak berantakan karena sudah terstruktur. Poin yang kedua itu saya tempatkan ada namanya adalah pembuatan atau namanya proses. Di dalam poin pembuatan atau proses ini itu kita akan masukkan bagaimana cara otak-otak ikan bandeng dari yang masih bahan baku, misal dari mentah ikan bandeng dan bahan baku lainnya, itu menjadi otak-otak ikan bandeng, produk otak-otak ikan bandeng yang baik. Lalu pada poin ketiga itu ada poin pemasaran. Pada poin ini itu sebenarnya poin yang sangat penting dari 3 poin lainnya. Bukan berarti 3 poin yang lainnya tidak penting, tapi proporsi pentingnya itu di atas dari 3 poin lainnya. Kayaknya otak-otak ikan bandeng tuh kalau kita masyarakat Indonesia buat, kalau dengan perencanaan atau dengan tahap step-step dengan benar, pasti bakal enak dan sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Tetapi kenapa otak-otak ikan bandeng itu kayak kurang diminati gitu sebagai makanan atau sebagai cemilan gitu pada masyarakat Indonesia? Karena pada bagian pemasarannya itu kurang. Jadi kayak kita kurang memaparkan atau ada sosialisasi kalau misalnya otak-otak ikan bandeng itu punya nutrisi yang baik. Seperti yang saya bilang pada poin mitra pemasaran, produk yang baik itu didapatkan dari pemasaran yang baik juga. Jadi menurut saya pada key activities nih, poin yang sangat penting, poinnya di proporsinya di atas poin yang lain-lainnya. Lalu pada key activities terakhir itu ada evaluasi. Pada poin ini kita melakukan yang namanya pembelajaran.
pembelajaran untuk menjadi produk otak-otak ikan bandeng ini menjadi lebih baik lagi. Misal pada pembuatan batch 1 tuh kita misalnya punyai catatan yaitu rasanya kurang pas untuk di lidah masyarakat. Jadi kita perbaiki lagi untuk batch selanjutnya. Lalu mungkin kenapa produk otak-otak ikan bandeng pada batch pertama itu tidak laku? Mungkin satu alasannya tidak cocok di lidah masyarakat. Dua, harganya, karena otak-otak ikan bandeng ini saya sebagai produk untuk cemilan, harganya tidak sesuai dengan kantong masyarakat sekitar atau mahasiswa. Mungkin lagi ada produk cemilan lain lebih enak. Nah, di 3 poin ini pada bagian poin evaluasi kita buat jadi pembelajaran bagaimana kita mengatasi dan menyelesaikan 3 poin ini agar produk otak ikan bandeng akan menjadi produk terdepan dan di bagian penjualan itu meningkat dan sesuai dengan target kita. Selanjutnya saya akan poin ketiga itu ada key research. Di bagian key research saya menempatkan poin utama, yaitu bahan utamanya itu ada ikan bandeng jelas. Karena otak-otak produk saya ini mempunyai bahan utama yaitu otak-otak yang saya buat yang saya buat ini menggunakan bahan utama ikan bandeng. Lalu di poin selanjutnya itu dari bahan baku utamanya, misal kayak ada santan, tepung sagu, telur atau bumbu kayak bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam, merica, dan gula, atau lalu ada daun bawang, daun jeruk, dan kemangi dan bahan-bahan lainnya. Lalu pada poin selanjutnya itu ada rasa, inovasi, relevan, dan konsisten. Kenapa saya menempatkan 4 poin tersebut ada value proportion? Karena seperti yang saya bilang ya, semua otak-otak di Indonesia itu pasti enak. Itu rasa jelas. Maksud saya menempatkan rasa itu adalah rasa yang variatif dan bisa pas. Rasa yang variatif dan berbeda dari produk otak-otak lainnya dan pas di lidah masyarakat dan warga sekitar. Itu masuk pada poin rasa dan inovatif. Dan maksud kenapa ada relevan dan konsisten, itu relevan yang saya maksud adalah tentang bagaimana menempatkan produk otak-otak ini di bagian sentral, atau maksudnya kayak apa sih rasa yang lagi viral. Misalnya kan kayak yang lagi viral tuh saat-saat ini mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu matcha. Jadi gimana kita bikin relevan produk otak-otak ini, siapa tahu menjadi terobosan baru atau ikan bandeng mempunyai rasa dengan tambahan rasa matcha. Nah gitu maksud saya. Jadi kenapa saya menempatkan relevan ini, jadi kita tidak terketinggalan arus atau juga tidak kelewatan arus gitu. Jadi produk otak-otak ikan bandeng pada value proposition pada poin relevan ini saya anggap penting. Lalu pada poin selanjutnya itu ada poin konsisten. Konsisten yang saya maksud adalah konsisten pada rasa, gitu yang jelas. Jadi kayak grafiknya tuh lurus, tapi dalam posisi di atas lurus dan di atas enaknya tuh pas, penyajiannya pas, dan harganya juga pas. Konsisten yang saya maksud itu adalah itu. Lalu poin selanjutnya itu ada customer relationship. Bagaimana saya sebagai penjual produk olahan otak-otak ikan bandeng menjaga hubungan kepada pelanggan dan pelanggan dekat atau pelanggan misalnya yang sering beli sama kita, yaitu hubungan lewat online. Yang saya maksudkan hubungan lewat online itu misal kan yang tadi saya bilang rasanya itu harus inovasi. Jadi setiap ada produk otak-otak olahan ikan bandeng ini mempunyai rasa baru atau inovasi baru, saya akan kabari mereka lewat nomor telepon. Lalu promo atau diskon. Sebenarnya promo atau diskon ini saya tepatkan itu untuk pelanggan resmi atau pelanggan baru atau pelanggan yang sering atau pelanggan baru. Itu misalnya produknya itu
diskon dan promosi itu dalam bentuk misal kalau misalnya beli satunya itu satu bungkus satu porsi itu bisa 10.000, kalau beli dua itu bisa 18.000 itu misal, atau bisa di satu produk bisa dapat produk lainnya tapi dalam bentuk kemasan kecil, itu yang saya maksud. Lalu pada poin 5, pada poin selanjutnya itu ada poin channel. Lalu sini saya menempatkan 2 poin, yaitu ada media sosial atau saluran komunikasi. Yang saya maksud media sosial ini jelas dong. Pemasaran itu sekarang manusia itu pasti pada megang, semua pada punya media sosial. Di mana-mana semua pada buka media sosial tiap detik, menit, jam. Mereka pasti pada buka media sosial mereka masing-masing. Jadi saya akan membuat produk olahan otak-atik ikan bandeng ini. Saya akan berkonsultasi pada mitra pemasaran saya bagaimana traffic produk saya itu bisa mendapatkan traffic yang naik. Jadi bisa bisa didapatkan oleh jangkauan mahasiswa atau warga sekitar yang lebih luas lagi. Lalu maksudnya saluran komunikasi produk otak-otak ikan bandeng ini, saya akan membuat nomor baru. Lalu kan seperti yang saya bilang pada customer relationship itu, saya akan menggunakan WA dan Telegram. Di situ saya akan gunakan untuk membuat customer relationship-nya pada saluran komunikasi itu. Poin selanjutnya itu ada customer segment, itu jelas target konsumen saya itu ada mahasiswa, warga sekitar, atau pelajar lain-lainnya. Jelas, karena otak-otak ikan bandeng ini sangat diminati orang Indonesia dulu. Sebelum mulai ada yang viral seperti sempol atau inovasi-inovasi saat-saat yang lain-lainnya. Jadi saya akan kembalikan tren makanan otak ikan bandeng kepada tempat semulanya, yaitu mahasiswa dan warga sekitar. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ada cost structure. Biaya yang dibutuhkan atau biaya keluar tuh pasti akan masuk pada poin semua ini. Yang pertama ada biaya bahan baku, jelas. Biaya yang keluar pada biaya baku tuh biaya yang sangat penting. Jadi kita sebagaimana mungkin mengeluarkan biaya bahan baku dengan sedefisit mungkin dengan cara mitra bahan baku. Oke, selanjutnya ada biaya perjalanan. Pada biaya perjalanan ini yang saya maksud tuh ongkos kirim. Nah, seperti yang saya maksud warga sekitar, siapa tahu warga sekitar dengan jarak 1 kilometer atau 2 kilometer, 3 kilometer, itu yang saya maksud. Biaya perjalanan yang saya keluarkan. Lalu biaya produksi itu mencakup biaya di dalam produksi, misal harusnya alat dan bahan kena coret, lalu saya masukkan biaya produksinya saja. Jadi kayak di dalam biaya produksi saya akan keluarkan untuk biaya alat dan bahan. Lalu biaya promosi, di dalam biaya promosi ini saya akan menggunakan third party atau pihak ketiga yang saya maksud itu adalah mitra pemasaran. Jadi saya akan membuat anggaran tersendiri untuk third party, pihak ketiga mitra pemasaran, agar produk yang saya buat bisa mencakup warga sekitar yang lebih luas lagi. Lalu pendapatan saya itu atau revenue stream, saya akan dapat jelas. Di dalam usaha pasti semua penjualnya itu mendapatkan untung, maksudnya mendapatkan uang itu dari hasil menjual mereka. Lalu poin kedua ini saya hasil dari pemegang saham atau kerjasama. Itu yang saya maksud sepertinya key partner. Bukan. Saya menjalankan kerjasama. Siapa tahu misal otak-atik ikan bandeng ini sudah mempunyai 100 cabang. Jadi saya akan menjualnya saya akan buka pada bursa saham, bursa efek. Jadi saya akan jual saham-saham tersebut. Jadi ada mereka yang membeli saham-saham saya. Jadi saya mendapatkan biaya tambahan dari jualan tersebut. Saya rasa sekian penjelasan model karva bisnis pada produk olahan otak ikan bandeng saya. Saya rasa sekian. Terima kasih.